agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima dalam kalbu. Kesabaran itu terbit dari lubuk hati kita. Datangnya dari kalbu. Maka kenapa dalam keilmuan tasawuf itu dikatakan wal ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengetahui kondisi jiwa manusia. Kondisi jiwa manusia itu dohir apa batin? Batin. Di dalam menyertai dia. Harus dirasakan, kesabaran itu harus dirasakan. Bukan diteorikan. Keikhlasan itu harus dirasakan, bukan diteorikan. Kita menyumbang ke masjid. Misalnya punya uang 100.000, kita sumbangkan separuhnya 50.000. Ikhlas saya. Begitu disumbangkan, sehari kemudian kita cerita kepada orang. Kira-kira itu masuk kategori ikhlas apa enggak? Enggak, Pak. Ketika kita menceritakan apapun motifnya. Maka dalam kitab Al-Hikam dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, amal perbuatan itu adalah jasadnya, tapi ruhnya itu adalah keikhlasan. Amal ibadah itu jasadnya, ruhnya itu adalah keikhlasan. Nah, kita seringkali tidak menggunakan amalnya itu. Sudah ikhlas, terus kamu ngasih nggak? Enggak. Ikhlas gimana? Duitnya aja nggak keluar. Nggak bisa dikatakan keikhlasan kalau tidak ada amal perbuatan. Tapi kalau ada amal perbuatannya, barulah bisa dinilai ikhlas atau tidaknya. Sama dengan kesabaran. Sabar dalam hal apa? Nggak bisa disebut sabar kalau nggak ada yang kita sabari lah, kira-kira begitu. Sabar dalam musibah, sabar dalam ujian-ujian, itu kesabaran itu di situ. Maka para wali ketika dia tidak mendapatkan musibah, maka dia gelisah. Kalau kita dapat musibah gelisah, tapi kalau para wali ketika tidak mendapatkan musibah gelisah dia. Jangan-jangan Allah tidak memperhatikan saya. Itu kelasnya para wali. Kelasnya kita, Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah jauhkan bencana dari diri. Kalau kita gitu, mudah-mudahan dijauhkan. Kalau para wali gimana? Malah senang dia mendapat. Begitu mendapat musibah, maka dia mengatakan inilah hadiah dari Yang Maha Kuasa. Jadi kelas kita masih belajar teori soalnya, belum masuk ke dalam lingkup musibah, belum masuk ke dalam esensi dari keilmuan. Sabar ya harus ada yang kita sabar. Ikhlas harus ada yang kita keluarkan. Maka dikatakan infak yang terbaik itu adalah infak yang engkau mencintai harta itu. Harta yang kita cintai itulah yang kita infakkan. Kalau kita bagaimana? Yang kita infakkan bagaimana? Bekas-bekas yang kita pakai. Sisa-sisa. Belanja ke pasar, kemudian yang diinfakkan berapa? Sisa kembalian belanja di pasar. Nah, itu yang kita infakkan. Maka nanti di yaumil akhir akan ketahuan itu sisa-sisa itu. Kalau sisa-sisa yang kita belanjakan baru kemudian kita infakkan, maka sisa itulah yang akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Nah, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lil Qur'an dhahran wa batnan." Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai zahir dan batin. Jadi pengetahuan Al-Quran itu juga zahir dan batin. Wali batnihi batnan ila sab'ati abton. Dalam setiap batinnya masih ada batin lagi hingga 7 tingkat. Ini penting. Quran itu maknanya zahir dan batin.
Sehingga memaknai Al-Quran jangan hanya sekedar yang dohirnya saja. Karena yang dohirnya saja kita pahami, maka ini akan muncul masalah. Kalau yang dohirnya saja kita pahami, maka tak akan sampai kepada yang batinnya. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya, sering kita lihat di YouTube ada ucapan Innallaha al-arsistawa, Allah itu di atas aras. Kalau hanya sekedar tafsir yang dohirnya, maka begitulah memang lafaznya, bahwa sesungguhnya Allah itu di atas aras. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian misalnya. Maka kemudian kalau secara dohirnya saja kita tafsirkan tangan, betul nggak kira-kira tafsir seperti itu? Pasti kelirunya gitu. Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sungguh aku lebih dekat kepada manusia itu bahkan lebih dekat dari ulat dengan lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja engkau berada maka aku berada di situ. Wasjud waqtarib, sujudlah engkau, dekatkan dirimu kepada Allah. Ada ayat yang begitu banyak, sehingga kita harus memiliki ilmu lain untuk itu. Dan itu sudah dipandu oleh Allah. Dalam surah Al-Imran ayat ke-7 yang sering saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, dan dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih, yang samar. Jadi ada ya ayat muhkamat yang jelas hukum-hukumnya, itu pokok induk. Tapi ada juga yang mutasyabih, yang samar. Seperti innallaha 'alal arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, itu merupakan ayat-ayat mutasyabih. Tapi sebagian ulama itu menyebut sebagai ayat muhkamat. Kan menjadi masalah. Apa masalahnya? Dijelaskan oleh Allah masalahnya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaigun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kecenderungan dalam kesesatan, zaigun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka akan mengikuti apa yang samar-samar itu untuk mencari-cari fitnah, kekacauan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari penafsirannya. Tafsirkan langsung itu. Terus bagaimana sikap para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabih itu? Dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna. Adapun orang-orang yang sudah rusuh pengetahuan, rusuh itu artinya sudah kokoh, sudah konstruksi pengetahuannya sudah lengkap, sudah sempurna, maka yaquluna amanna bih, dia akan mengimani ayat-ayat yang mutasyabih itu. Dihimpun, dikumpulkan ayat-ayat yang tercerai itu, dikumpulkan.